di mana beberapa di antaranya diduga kuat karena mengalami kekerasan dan penyiksaan oleh aparat. Ya sudahlah, yang terbaik buat Iko, saya ikhlas, itu sudah menjadi bagian dari hidup kami. Terus saya akan coba cari titik TKP kecelakaan dari Iko Julian. Darahnya gitu, Pak? Nggak ada, dari kepala nggak ada. Tapi dengar ada kecelakaan mungkin, Pak? Saya akan tunjukkan saudara satu foto yang kemudian diduga milik Iko yang sudah hancur. Benar motornya ini, Mas? Mungkin familiar dengan familiar dengan motor ini dan peleknya. Apakah ada pelaporan mungkin kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepada mahasiswa? Apakah Ika dari FH UNES juga berani dalam tanda kutip untuk memprediksi ada upaya mengaburkan fakta dari polisi? Kami Ika alumni Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang berkomitmen akan mengawal karena tidak ada satu tetes pun darah yang boleh keluar untuk orang-orang yang menyuarakan keadilan. Saya akan tunjukkan sekali lagi, Reza terjatuh di bekas ataupun noda hitam yang berada di Jalan Pajajaran depan Mapolda DIY. Rata-rata kan yang timur kan ada yang campuran mahasiswa sama setidaknya kan pengamanannya harus berjelas, jangan terus langsung apa pemain cukup, kalau pemain cukup. Apakah pihak universitas juga mengamini, Pak, bahwa ada kejanggalan dalam tanda kutip dalam tewasnya Reza, Pak? Kami sudah mengajukan surat ke Polda DIY untuk audiensi, meminta penjelasan dan keterangan dari pihak Polda, tapi masih menunggu. Yang kami sayangkan sebenarnya adalah respon pihak aparat gitu ya, yang terlihat di video pada hari itu. Hanya untuk menertibkan dua orang ini saja yang maju ke arah barikade polisi, tidak seharusnya untuk kemudian ditembakkan gas air mata yang sebegitu banyak. Penegakan hukum itu terjadi kalau sudah ada pelanggaran hukum seperti kerusuhan dan anarkisme. Kita pastikan setiap ada kegiatan atau rencana kegiatan unjuk rasa yang dilakukan oleh kepolisian itu yang sudah terbiasa adalah pelayanan. Belum kering tangis kepergian Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas dalam insiden penabrakan oleh polisi di Jakarta. Aksi unjuk rasa di sejumlah wilayah juga menelan korban jiwa. Iko Julian Junior dan Reza Sandy Pratama adalah dua mahasiswa yang tewas di akhir bulan kemerdekaan. Kematian dua mahasiswa ini menimbulkan begitu banyak tanda tanya. Lalu benarkah mereka tewas karena faktor kecelakaan atau ada sesuatu yang disembunyikan? Inilah episode ke-41 di Poin Investigasi. Saya Dipo Terbahagia. Saya akan menelusuri dan mencari bukti secara langsung dari kota Semarang, Jawa Tengah dan Yogyakarta. Gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah pada akhir bulan kemerdekaan menyisakan luka mendalam. Tak hanya kerusakan fasilitas umum, namun kerusuhan pasca aksi unjuk rasa menimbulkan korban jiwa, baik dari warga sipil, aparatur pemerintahan, hingga mahasiswa. Tercatat 10 orang korban meninggal dunia akibat rentetan aksi demonstrasi ini. Di Jakarta, Afan Kurniawan, pengemudi ojek online, tewas usai ditabrak kendaraan taktis Brimob pasca pembubaran demonstrasi pada 28 Agustus lalu. Korban termuda adalah seorang pelajar berusia 16 tahun bernama Andika Lutfi Falah, pelajar SMKN 14 Kabupaten Tangerang. Andika sempat dirawat di rumah sakit dengan luka berat di bagian kepala belakang akibat benturan benda tumpul. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab benturan akibat terjatuh atau kekerasan hingga Andika meregang nyawa. Warga bernama Septinus Sesa tewas di kawasan Wirsi Jalan Sudarso, Manokwari. Kasus kematiannya hingga kini masih diselidiki dan melibatkan Komnas HAM.
Di Makassar, massa yang marah membakar gedung DPRD hingga merenggut sejumlah korban. Di antaranya adalah Muhammad Akbar Basri, pegawai Humas DPRD Makassar, Sarinawati, pegawai DPRD Makassar, dan PLT Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Ujung Tanah Makassar, Saiful Akbar. Masih di Makassar, di luar gedung DPRD, seorang pengemudi ojek online Rusma Diansyah meninggal usai dianiaya massa. Ia dituduh sebagai intel di tengah aksi demonstrasi. Di Solo, Jawa Tengah, seorang tukang beca bernama Sumari turut menjadi korban. Ia meninggal diduga karena penyakit jantungnya kambuh usai terkena paparan gas air mata saat kericuhan terjadi. Kemudian seorang mahasiswa bernama Reza Sendi Pratama, mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta, yang diduga tewas di kawasan Mapolda DIY. Pengakuan keluarga, tubuhnya dipenuhi luka memar dan ada jejak sepatu. Di Semarang, Jawa Tengah, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Iko Julian Junior, tewas. Polisi menyebut kematian korban akibat kecelakaan lalu lintas pada 31 Agustus lalu. Hingga kini, penyebab kematiannya masih menjadi misteri. Aksi protes rakyat tak hanya terjadi di dunia nyata. Di dunia maya, warganet menggembangkan 17+8 tuntutan rakyat sebagai simbol kritik keras masyarakat, menuntut transparansi, reformasi, dan keadilan. Suara ini juga menembus gedung parlemen dan istana negara yang diwakili oleh sejumlah organisasi mahasiswa, masyarakat sipil, hingga influencer. Usai menampung aspirasi, pimpinan DPR bersama seluruh fraksi menyampaikan 6 poin keputusan. DPR pun berjanji memperkuat transparansi serta partisipasi publik dalam membuat kebijakan. Kasus ini menjadi peringatan bagi aparat agar tindakan persuasif dikedepankan agar tak menimbulkan korban jiwa. Pemerintah dituntut menegakkan keadilan secara transparan demi memulihkan kepercayaan rakyat. Saudara, kepolisian daerah Jawa Tengah mengungkap bahwa penyebab kematian dari Iko Julian Junior karena faktor kecelakaan lalu lintas, namun sejumlah pertanyaan masih menyeruak ke permukaan. Iko Julian Junior merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2024 Universitas Negeri Semarang yang tewas pada hari Minggu 31 Agustus 2025. Sebelumnya pada Sabtu sore, Iko pamit kepada sang ibu untuk pergi ke kampus. Sempat pulang pada malam hari, namun ia kembali keluar. Iko sempat memberi kabar kepada salah satu temannya lewat pesan singkat bahwa ia akan ke markas Polda Jawa Tengah untuk menjemput rekannya yang ditahan polisi. Sebelumnya Polda Jawa Tengah menangkap ratusan orang yang melintas di Jalan Pahlawan depan markas Polda Jawa Tengah. Penangkapan ini dilakukan kepada orang yang dicurigai akan melakukan penyerangan ke markas Polda Jawa Tengah. Berdasarkan keterangan polisi, Iko yang membonceng temannya bernama Ilham melaju dengan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dan menabrak sepeda motor yang ditumpangi Vicky dan Aziz. Saat kecelakaan, Iko diantarkan oleh anggota Brimob ke Rumah Sakit Karyadi. Hal ini dianggap janggal karena mempertanyakan mengapa anggota Brimob yang tak seharusnya mengurusi kecelakaan mengantar Iko ke rumah sakit. Berbagai kejanggalan tersebut semakin menguat usai Iko yang ditemani oleh ibunya saat dirawat sempat mengigau dan mengatakan, "Ampun Pak, tolong Pak, jangan pukul saya lagi." Kepergian Iko pun sampai detik ini masih diselimuti misteri. Saudara, gambar yang tadi Anda lihat adalah patroli yang kemudian sedang dilakukan oleh polisi untuk kemudian betul-betul memastikan kondisi di kota Semarang pasca aksi demonstrasi yang di akhir bulan kemerdekaan terjadi. Saat ini suasananya sudah kondusif dan saya hadir di sini, saudara, untuk kemudian melakukan investigasi terkait dengan apa yang sesungguhnya terjadi, khususnya perihal kejanggalan kematian Iko Julian Junior yang disebut oleh polisi tepat di Jalan Veteran mengalami kecelakaan. Mengapa kematian dari Iko Julian ini kemudian melahirkan sejumlah pertanyaan, saudara, karena ada sejumlah kejanggalan. Sebelum polisi menyatakan bahwa Iko Julian mengalami kecelakaan di Jalan Veteran ini, ada satu surat tanda penerimaan perkara kecelakaan
yang dibuat oleh polisi dan tertera di situ bahwa Iko mengalami kecelakaan dalam tanda kutip di Jalan Dr. Cipto. Dari jarak Jalan Veteran dan Dr. Cipto ini terpaut cukup jauh, saudara. Terpaut 4 km kurang lebih kalau kami pantau dari Maps yang kemudian mengarahkan Jalan Dr. Cipto dengan Jalan Veteran. Namun polisi mengklarifikasi hal tersebut dengan mengatakan bahwa mungkin saja polisi yang kemudian membuat pelaporan ini terburu-buru karena harus mengevakuasi dan juga tentu mengamankan peristiwa kecelakaan. Kejadian peristiwa yang sangat mendadak, singkat ya. Orang yang membawa belum tentu tahu namanya jalan apa. Yang penting dia ngomong saja. Nah, ini perlu kita cek faktanya seperti apa dan kita mengumpulkan CCTV-nya yang ada di jalan. Semua harus dikumpulkan dan saksi-saksi harus dikumpulkan. Saya akan coba melihat apakah ada bukti ataupun memang pertanda terjadi kecelakaan di sini. Terus saya akan coba cari titik TKP kecelakaan dari Iko Julian. Saya akan coba telusuri kembali, saudara. Mungkin bisa ditunjukkan bahwa ada beberapa titik yang kemudian saya dapatkan informasinya ditandai oleh polisi di kawasan ini dan sudah dilingkari. Ada kurang lebih 1, 2, dan juga 3 lingkaran yang kemudian ada di sini, dan juga ada beberapa titik yang menyerupai garis berakhir di trotoar, dan kemudian di sini juga ada beberapa garis yang kemudian ditandai oleh polisi. Saya dapatkan informasi bahwa ini adalah titik dari kecelakaan Iko Julian Junior pada Minggu 31 Agustus 2025 dini hari. Tetapi yang tentu menarik adalah bahwa memang lokasi kecelakaannya jauh dari perempatan, tetapi sejauh ini saudara saya tidak melihat dalam tanda kutip ada, mohon maaf, ceceran darah atau lain sebagainya yang memang berada di Jalan Veteran, termasuk juga kerusakan yang terjadi jika memang betul ada kecelakaan. Dan apakah betul Iko menabrak ketika polisi sedang melakukan razia? Saya akan coba tanyakan kepada beberapa pihak di sini, saudara. Nah, itu katanya kecelakaannya dini hari tuh, jam 2, jam 3. Betul nggak tuh? Saya tidur situ lah. Tapi dengar ada kecelakaan mungkin, Pak, kebangun. Kenapa? Ada? Ada. Habis waktu itu Bapak keluar apa gimana? Keluar ngelihat apa? Keluar, iya, terus saya masuk. Dia tuh nabrak atau? Kalau nabrak saya nggak tahu. Tapi kondisi saat itu gimana, Pak? Bapak lihatnya udah geletak apa? Yang geletak, yang nabrak harus tabrak itu lari. Yang nabrak lari ya? Darahnya gitu, Pak? Nggak ada, dari pertama kali nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Lah Bapak itu tahu info dari siapa, Pak? Nah, saya kan tiap hari di sini, Mas. Korbannya itu Bapak lihat? Ya lihat, cuma disingkir kita udah pergi ya. Nah, saya nggak mau. Oh, langsung dibawa, langsung ditolongin polisi nggak atau? Tahu saya. Ya itu langsung pihak polisi langsung minta situ sama sini. Untuk menjawab kronologi kedatangan Iko Julian ke rumah sakit, kami mencoba menghubungi pihak Humas RSUP Dr. Karyadi Semarang, namun belum mendapat jawaban. Saudara, saya berada di Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah. Saya akan coba berkunjung dan juga bertamu secara langsung ke rumah dari almarhum Iko Julian Junior. Selamat sore, Ibu. Silahkan langsung aja ke keluarga karena kami sudah tidak terima tamu, karena kami sudah mengikhlaskan Iko, kami sedang menata hati, jadi maaf kami tidak bisa terima tamu. Kondisi maaf, harganya kami dan luar saya terlalu luar biasa, kami merasa tertekan, kami tidak seperti itu, kami sudah mengampuni, kami memang
sudah menjadi bagian dari hidup kami lebih baik untuk hidup tenang karena kami masih melanjutkan bisnis kami masih lebih panjang lagi, jadi kami tidak bisa menerima tamu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu ya. Maaf ya. Iya Bu, apa Bu. Mahasiswa UNES ini juga melakukan aksi demonstrasi di hari Kamis dan Jumat? Iya, yang saya dapat, informasi yang dapat itu Jumat memang ada. Sepanjang aksi demonstrasi, apakah ada pelaporan mungkin kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepada mahasiswa?